Oke, yuk. Selamat pagi ya teman-teman semua. Ini jelas ya Yud, suara saya aman ya? Aman, aman. Oke, jadi teman-teman malam ini kita akan sama-sama unboxing ya PCB dan Purwarisan itu seperti apa. Tetapi sebelumnya saya akan cerita dulu sekilas ya bagaimana perjalanan saya selama 18 tahun lebih ya dari April kemarin 18 tahun, April sekarang 4 ke 9, berarti 18,5 tahun ya. Saya udah di bisnis ini benar-benar melihat ya mengalami bagaimana saya sangat membantu orang-orang yang ngeklaim ya. Jadi klaim itu kadang-kadang memang ada yang mulus, kadang-kadang ada yang nggak mulus. Ya nggak mulus itu karena mungkin ada kesalahan birokrasi, mungkin ada kesalahan melakukan step by step-nya sehingga dari kacamata asuransi, ini bener nggak nih? Nah, itu membutuhkan peran saya ya. Teman-teman, dan lucunya selama 18 tahun setengah ini saya melihat resiko kehidupan itu tidak hanya pada orang tua ya. Salah satu teman saya ya, sekarang sudah agency director ya, Pak Slamet itu, Pak Bing An, dia punya rekor menurut saya ya, rekor klaim ya itu kurang lebih hampir 3 miliar ya. Jadi anak muda usia 26 tahun ya kalau nggak salah itu sudah kena tumor otak, teman-teman. Ya, dia menginap di rumah sakit Mitra Keluarga cukup lama sekali dan akhirnya meninggal dunia juga. Ya, itu sempat dia mengucapkan say thank you kepada Bing An melalui koran Jawa Pos karena berkat bantuan Bing An, ya dia bisa tidak perlu keluar uang sepeser pun ya dengan total 3 miliaran. Teman-teman coba bayangkan apa masuk akal gitu loh, usia 20-an tapi sudah terkena tumor otak dan menghabiskan 3 miliar. Itu kan luar biasa dan akhirnya meninggal dunia. Itu masih pengantin muda juga. Ya, kemudian saya juga ingat ya salah satu agency director kita juga Pak Andi Gunawan itu pernah punya klien cewek ya usianya 34 tahun, kalau nggak 36, 34 ya. Hari ini si cewek ini ikut ya karena ikutnya total hampir 10 miliar, 9,8 miliar klaimnya. Itu dia melalui medical check up sangat lengkap. Ya, dan udah dicek dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari urin, darah, X-ray, treadmill jantung, semua perfect. Ya, Prudential terima dengan standar. Teman-teman tahu, 1 tahun persis, 1 tahun persis, ternyata terdiagnosa kanker payudara stadium 2. Luar biasa. Siapa yang nyangka cewek usia 30-an, ya, hari ini sehat walafiat, dicek semuanya perfect, kok ternyata tahun depannya stadium 2 kanker payudara. Itu terjadi, teman-teman. Dan kita bantu klaim 9,8 miliar. Luar biasa nggak? Kemudian saya juga ingat salah satu dari Malang ya, si Rio Arisgraha, itu juga sama. Dia punya nasabah ibu-ibu ya, kalau nggak salah usianya mirip saya waktu itu, mungkin sekitar 40 something lah ya. Itu juga sama. Ya, dia udah medical check up komplit ya, total klaim kalau nggak salah hampir 3 miliar. Semua komplit sehat, ternyata 1 tahun kurang kayaknya, atau 1 tahun persis ya. Ternyata kena kanker juga. Dan akhirnya juga hari ini sudah meninggal dunia. So teman-teman, begitu luar biasa apa yang kita lakukan di bisnis ini. Ya, bukan hanya bicara tentang jualan polis, dapat komisi, no. Ya, tetapi kita adalah orang-orang yang membantu bagaimana mengamankan finansial sebuah keluarga. Ya, teman-teman percaya apa enggak bahwa asuransi itu semua orang pasti membutuhkan. Tetapi lucunya tidak semua orang menginginkan. Ya, terutama orang-orang yang hari ini berkata, ngapain bro, gua mah sehat, dari kecil nggak pernah masuk rumah sakit. Orang-orang selalu berkata begitu. Teman-teman, bercandanya saya, kalau lu dari kecil sampai sekarang masuk rumah sakit berkali-kali, kayaknya asuransi emang nggak mau terima lu. Bener ya? Jadi memang benar sekali kalau kita ada yang ngomong, gua dari kecil sampai sekarang nggak pernah masuk rumah sakit. Nah ya benar, lu memang bisa ikut asuransi karena lu sehat. Nah, teman-teman percaya nggak percaya, kalau Anda survei, orang-orang yang hari ini terdiagnosa jantung, kanker, stroke, atau bahkan tiba-tiba mendadak meninggal, itu kalau di flashback, Anda tanya, apakah ada ciri-ciri khusus sebelum terdiagnosa? Apakah ada tanda-tanda dari mata kek,
dari bibir kek, dari perilaku kek, kalau dia akan meninggal dunia? Jawabannya tidak ada, teman-teman. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Ya, bahkan saya punya cerita yang sangat menyedihkan terjadi di kakak sepupu saya. Ya, jadi kakak sepupu saya dari luar kota datang ke Surabaya hanya dengan satu misi, yaitu menemani papanya untuk check up ke Singapura. Ya, kakak saya sehat walafiat, teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, jam 3:30 pagi. Ya, ini jam 3:30 ini memang kok saya sering dengar orang-orang itu mesti musibah di jam-jam subuh ya. Nah, jam 3:30 pagi seperti biasa. Jadi ini bukan hal yang luar biasa. Seperti biasa, kakak sepupu saya jam segitu itu kencing. Tapi kali ini kencingnya beda. Ya, tiba-tiba suaminya dengar gedebuk. Ya, dan singkat cerita, kakak sepupu saya kena serangan jantung dan meninggal dunia. Saya 4:30 pagi sudah ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Kakak sepupu saya cewek usia 48 ketika itu meninggal dunia kena serangan jantung. So teman-teman, itulah yang akan kita bahas di malam hari ini ya, bahwa ternyata kalau kita ingin menjual, Anda bukan menjual produk, tetapi jualah problem yang Anda bisa kasih solusi. Yudi, ini slide saya kelihatan ya, aman? Aman-aman. Oke. Jadi di sini kita belajar bahwa sell the problem you solve, not the product. Nah, seringkali kenapa insurance orang nggak suka? Kenapa kok insurance orang nggak menginginkan? Karena Anda tidak menunjukkan problem yang terjadi. Dan insurance itu adalah sesuatu yang menjadi solusinya. Nah, so teman-teman saya ingatkan, ketika Anda hari ini maju prospek, ketemu calon nasabah, mental yang benar bukan mental marketing, bukan mental salesman, tetapi mental seorang konsultan. Anda tahu tugas konsultan? Konsultan tidak ada yang berpikir untuk closing, teman-teman. Konsultan itu pikirannya adalah memberikan advice yang terbaik. Ada pikiran closing? Nggak ada. Pikirannya adalah memberikan saran yang terbaik. Jadi tidak ada perasaan untuk sungkan ngomong. Tidak ada perasaan untuk tidak berani berkata-kata. Banyak agent hari ini kalau disuruh prospek, dia berkata apa? Sungkan. Sungkan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahwa hidup ini penuh dengan masalah, dan masalah itu akan menjadi solusi ketika ada insurance. Nah, tetapi ketika Anda sudah masuk sampai di level proposal, maka mental yang harus Anda punya adalah mental seorang problem solver. Ya, ada banyak alasan yang akan ditimbulkan oleh klien, dan Anda harus menjadi seorang problem solver. Ya, bukan seorang marketing. Kita nggak bicara tentang salesman, sales girl, our marketing, no. Ya, tetapi kita bicara tentang masalah yang kita berikan solusi. Teman-teman, saya akan tunjukin Anda sebuah video, di mana ketika Anda melihat video ini, Anda akan tahu ternyata memang benar kita ini ada masalah besar. Nah, mari kita lihat video ini sama-sama, ya. On the 2nd and 3rd of December 1967, the world woke up to unbelievable medical news that for the first time, the heart of a dead human being was transplanted in a dying human being. And I was part of the team that did the world's first heart transplant. Ladies and gentlemen, we had a dying patient. There was no other medical or surgical treatment possible. And we knew from our experience with cardiac surgery, with kidney transplants, and our research that this was possible. And on that night, we did, and we walked into history. We didn't think much of this procedure. I was offered $1 million by Time magazine for one photo. And the photo was for a man lying for the first time in the history on the operating table, alive without a heart. And the dead person's heart was taken and put into his heart, and he survived. Unfortunately, we never claimed that $1 million. We didn't even think it significant enough to take one photo. We had no idea what this will develop. What it really meant was that the human beings of the world accepted this as an unbelievable event, an emotional event, because the heart was perceived as the emotion of life, the emotion of death.
To us, it didn't mean much. Now, why did it become such a historical event? Very easy to explain. You go tonight home to the one you love, and you say, my heart belongs to you. How would it go if you say, my kidney belongs to you? You say, my heart is true. How would it go if you say, my large bowel is true? It was the heart that made the history. We were criticized very severely, too early, and when our first patient died 18 days later, the criticism was most likely confirmed. But ladies and gentlemen, our 5th patient lived for 15 years. Our 8th patient lived for 23 years. And today, heart transplant is routine surgery all over the world. Why did it succeed? Because it was morally right. We had a patient that was dying, and it was our duty as doctors to do everything possible to save that patient's life and give him a new beginning. Ladies and gentlemen, as you sit here, 70% of you one day will have developed a disease as a result of atherosclerosis and cancer. Atherosclerosis, the disease of the artery of the body. Cancer, the diseases of the cells of the body. Atherosclerosis blocks the arteries and causes heart attack, stroke, and many other conditions. It's fascinating that only the human being develops atherosclerosis, no other animal. People say, isn't it strange that the human being develops atherosclerosis? No, not at all. Have you ever seen a pig smoke? Or an elephant having a mixed grill? It's only the human being with kind of eating habits that results in these diseases. I was part of a breakthrough in modern medicine where we have been able to do tremendous procedures. 1 out of every 4 women will develop heart disease, and 1 out of every 3 men. 1 out of every 3 people will develop cancer one day, and 8 out of every 100 people will be diagnosed with a stroke. And you in your wonderful profession must realize that our patients are your policyholders. And what you tell them and the advice you give them will be absolutely vital to their future. So, ladies and gentlemen, I welcome you and I respect you as part of the health team. Because when you sit down with a client, you say to him that you will give him advice on a policy that will give him money when he needs it most. When does it need it most? When something goes wrong with his health. Because none of these policies will pay out if there's not a health condition. None of these policies will pay out without a doctor and treatment. And the policies that you advise must realize the need that your client will have when one day he's diagnosed. Because you see, modern medicine has changed things completely. Modern medicine is changing completely. And let me show you just a short example. This is a human heart, normal heart. The heart is beating in your body 100,000 times by tomorrow this time and pump blood to each cell in your body. Unfortunately, these hearts become diseased, and you get one heart attack after another. And this muscle gets destroyed, and here you see a muscle of a heart that's completely destroyed. This person couldn't breathe properly. He couldn't brush his teeth. He could hardly eat. Now, I often ask people, how long did this man live after his heart was removed? The answer is very simple, ladies and gentlemen. This was our 8th heart transplantation, and he lived for 23 years after a heart transplant. 30 years after his first heart attack, and 7 years after both his legs were amputated. That was how he lived. You'll agree, modern medicine at its best, space age medicine. But did you notice I talked in years? I talked in quantity of life. And as a doctor, I went out around the world and sort of talked about my results, and I boasted that my patients will survive for 5 years and 6 years. And they did. And they did. If you have a heart attack today, the good news is
that 50% will survive 13 years and longer. Cancer, 50% will survive 5 years and longer. And 77% of stroke patients will survive, again in years. Now, this man came to us over 30 years for follow-ups. He never complained, never, about his health condition. He never complained about it. He was happy to be alive, if you think of the alternative. Maurice Chevalier, at his 80th birthday, said, they asked him, how does it feel to be 80? He said, if you think of the alternative, I'm feeling very well today. That is what he felt. But when he came to see us, he complained of one thing and one thing only. What was that? Money. His health was destroyed over that period of time. He couldn't continue working. He had to sell his house and move into a small apartment. He had a small car. He lost his business. Nah, teman-teman, beliau adalah Profesor Dr. Marius Barnard. Ya, beliau dari Afrika Selatan, dan sekitar 2-3 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Beliau adalah dokter yang pertama kali berhasil melakukan transplantasi jantung. Saya setiap kali melihat video ini, saya jadi mengingat kembali semua kejadian 18,5 tahun yang pernah saya alami dengan membantu klaim-klaim para klien. Tadi kalian sempat dengar dari yang awal saya cerita, usia 26, kena tumor otak. Usia 30-an awal, kena kanker payudara. Usia 40-an juga kena kanker. Kenapa begitu aneh gitu loh, usia segitu bisa kena? Ternyata lewat video ini kita terjawab bahwa di badan kita itu ada yang namanya kanker yang berhubungan dengan sel, dan ada yang namanya epiklorosis yang berhubungan dengan pembuluh darah yang menyebabkan manusia bisa jantung dan stroke. Dan kita tahu bahwa ternyata rasio jantung untuk wanita aja 1:4. Makanya nggak heran Cece sepupu saya usia 48 kena serangan jantung. Kalau cowok malah dia bilang 1:3. Kalau kanker 1:3. Untuk stroke ketika dia mengatakan di seminar ini 8 dari 100. Ini adalah angka statistik di dunia. Saya pernah cek di Indonesia berapa ya rasio untuk stroke. Ternyata 1 dari 6. Ya, mungkin karena level stres lebih tinggi, akhirnya juga makin besar juga rasio terkena. Teman-teman, Anda tadi dengar sendiri bahwa dengan adanya kemajuan medis, kemajuan dunia kedokteran, ada kemungkinan selama kita punya uang, ya, selama kita punya manfaat hospital yang bagus, saya nggak bahas di malam ini, kita punya PPH, kita punya PSS Pro, maka berapapun biaya dokter yang minta, berapa miliar pun, Prudential sanggup bayar, nggak ada masalah. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana ketika orang mantan jantung kembali sehat, mantan kanker kembali sehat, mantan stroke kembali sehat? Ini tidak mudah. Ada banyak orang akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Ya, karena kita tahu yang namanya kredit-kredit apapun itu tidak ada yang menjadi bebas kreditnya ketika seseorang mengalami terdiagnosa. Akan berbeda kalau orang mengalami kematian. So, kesimpulan dari video tadi, kita punya masalah besar dalam hidup ini. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kita sangat besar kemungkinan terdiagnosa. Entah itu jantung, entah itu kanker, entah itu stroke. Dan pada akhirnya kita ambil satu kesimpulan. Ternyata hidup itu untuk bisa meninggal dunia langsung tidaklah mudah, teman-teman. Dan memang data dari WHO pun mengatakan 92% atau 9 dari 10 manusia di seluruh dunia sebelum dia meninggal dunia, dia akan terdiagnosa terlebih dahulu. Nah, sisa 8% adalah orang-orang yang meninggal mungkin kecelakaan, mungkin overdosis, mungkin kasus pidana, mungkin dibunuh, bunuh diri. Nah, seperti itulah 8%. Tetapi 92%, 9 from 10, orang sebelum meninggal pasti melalui critical illness. Dan malam ini menu pertama kita akan membahas satu produk Prudential yang keren, yang bicara tentang critical illness, including meninggal dunia. Jadi di dalam fitur PCB 88 ini, yang pertama, ketika nasabah terdiagnosa pun, ya kayak jantung, kanker, stroke, dia bisa keluarin 100% uang pertanggungan. Ya. Ternyata dia nggak terdiagnosa, anggap waktu tidur meninggal, mungkin waktu naik mobil kecelakaan kemudian meninggal, uang pertanggungan PCB pun juga bisa keluar.
ya. Tetapi yang luar biasa kalau dia meninggalnya karena kecelakaan, dia bisa keluar hingga 300%, teman-teman. Ya, terdiri dari 100% uang pertanggungannya keluar dulu, kemudian dibonusi 200%. Ya, tetapi 200%-nya ini maksimal 6 miliar. Jadi kalau kita bicara misalkan orang beli UP 3 miliar PCB, dia bisa dapat 9 miliar. Terdiri dari 3 miliar 100%, ditambah 3 miliar 200%. 6 miliar kan? Jadilah 9 miliar. Tetapi kalau nasabah beli UP PCB 5 miliar misalkan, maka yang keluar adalah 11 miliar, bukan 15 miliar. Karena ingat, 200%-nya maksimal hanya 6 miliar. Ya. Dan yang luar biasa, teman-teman, kadang-kala orang ada yang diberkati bisa hidup sampai tua. Nah, ternyata kalau dia bisa sampai usia 88 sehat juga, maka uang pertanggungan PCB pun akan cair. Nah, kalimat ini sebenarnya menunjukkan bahwa ketika seseorang membeli produk PCB 88, dia sebenarnya hari itu juga sudah sukses menukarkan uang kecil menjadi uang besar. Karena ketika dia tanda tangan PCB, maka uang pertanggungan di dalam PCB itu dia sudah miliki, teman-teman. Kenapa saya katakan sudah dimiliki? Karena dia pasti akan terdiagnosa suatu hari. Atau mungkin dia akan meninggal dunia suatu hari. Atau mungkin dia diberi kesehatan terus, dia juga akan menikmati uang pertanggungan itu. Nah, teman-teman, ada satu situasi yang cukup keren menurut saya, yaitu bagaimana ketika ternyata si nasabah ini nggak kepingin lanjutin. Loh, maksudnya nggak kepingin lanjutin itu gimana? Nah, jadi ada satu situasi di mana si nasabah ini ternyata ketika tahun ke-20 ada planning yang membuat dia berpikir, gua nggak mau lanjutin, kan bisa aja. Misalkan nih, ternyata anak-anaknya udah gede, ternyata anak-anaknya kaya raya gitu loh ya, papa mamanya udah dipelihara, papa mamanya udah dienakin. Nah, bisa jadi si pemilik polis ini akan berpikir, saya mau ambil balik duit saya, lumayan buat saya pensiun. Kan bisa, teman-teman. Jadi di dalam fitur produk PCB ini, ketika usia polis di tahun ke-20, maka ada jaminan 100% duit yang dia pernah setor itu dikembalikan. Tapi kalau dia nggak mau ambil di tahun ke-20 itu, misalkan nih, dia baru rencana mau ambilnya nanti aja, tahun ke-21 kek, 22 kek, apa yang terjadi? Saya mau tahu. Teman-teman, premi yang disetorkan malah lebih besar daripada premi yang dia terima akan lebih besar daripada premi yang dia setor. Tiap tahun itu dapat bunga melebihi bunga di bank, teman-teman. Mari kita lihat proposalnya aja, supaya kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan ketika usia polis tahun 21, 22, 23, dan seterusnya, setiap tahun itu dapat bunganya melebihi bunga bank. Nah, kita lihat ya, teman-teman coba perhatikan. Yang saya tunjukin adalah proposal seorang pria berusia 44, ya. Dia ingin mempunyai aset sebesar 3 miliar. Ya. Dia bayarnya nggak mau panjang-panjang, dia maunya 5 tahun aja. Maka dia harus bayar 215 juta. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa uang yang dia setor adalah 1 miliar 79 juta. Ya, selama 5 tahun. Kita lihat tuh yang saya kotakin. Mulai tahun ke-20, nah, Anda bisa lihat tuh. 1,79-nya ini sudah kembali, teman-teman. Persis break even point, angkanya dikembalikan di tahun ke-20. Anda boleh cek 20 ke 21, duit 1 miliar 79 berubah jadi 1 miliar 250. Ini dapat bunga sekitar 15%, teman-teman. Anda bisa cek. Loh, kan gede banget ya, dapat bunga 15%. Dan ingat, ini sudah bukan nggak kena pajak lagi, udah net, ini udah dijamin, teman-teman. Nanti tahun 21 berubah ke 22, dapatnya juga gede lagi nih, teman-teman ya. Dapatnya hampir 10%. Jadi hasil bunganya selalu lebih gede daripada bunga bank. Jadi kalau mau diambil, saran saya malah jangan di tahun ke-20, sayang, karena baru balik modal. Ambil aja di tahun ke-21, 22 atau 23, seandainya ingin dipakai di saat itu. Nah, jadi di titik ini saya mau tunjukin ke kalian bahwa betapa menguntungkannya ketika orang beli PCB 88. Ya, dia bayarnya cuma 1 miliar, cicil 5 tahun, tapi udah pasti dapat asetnya berapa? 3 miliar, teman-teman. Ya. Dan resiko yang dijamin adalah 3. Resiko terdiagnosa,
resiko meninggal, dan resiko sehat. Ternyata dia terima semua gitu loh. Dengan kata lain ya 3 miliar pasti dia miliki. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan ketika orang membeli PCP 88. Teman-teman, ini pertanyaan yang sering saya tanyakan ke calon nasabah. Coba bayangkan, hari ini nasabah yang kamu ajak ngomong ini umur berapa? Contoh kayak tadi proposal saya, ya, usianya 44 tahun. Sedangkan PCB nggak mengembalikan uangnya dia kembali utuh aja 20 tahun, teman-teman. Berarti boleh dibilang dari umur 44 dia menjalani hidup menuju 64. Berapa besarnya resiko terdiagnosa jantung, kanker, dan stroke? Saya udah kasih contoh real life, bukan cuma ngomongan doang, bukan takut-takutin. Ya, cowok usia 26 kemarin tumor otak klaim di kita. Cewek usia 34 kanker payudara klaim di kita 9,8 miliar. Cewek juga di Malang usia 40 lebih dikit kena kanker juga. Teman-teman, so betapa besar risiko ini gitu loh. Nah, kalau Anda nggak cepat ambil peluang ini mumpung masih diberi kesehatan, mau kapan? Ya, setidaknya begitu kita punya PCP 20 tahun dari hari ini hidup saya udah aman. Kenapa? Saya sehat tuh duit saya kembali. Bahkan tahun ke-21 duit saya dapat bunga 15%-an. Apa yang bikin saya nggak mau ambil keputusan itu? Nah, yang kedua, pertanyaannya saya kembalikan lagi ke nasabah. Jika terjadi, berapa perbandingan antara premi yang kamu setor dengan uang pertanggungan keamanan PCB yang tadi? Tadi kita udah lihat kan, total bayarnya berapa umur 44? 1 miliar 79. Uang pertanggungan PCB-nya dapat berapa? 3 miliar. Duitnya berapa banding berapa? 1:3. Teman-teman, saya pernah ngobrol dengan salah satu pemilik toko emas. Ya, dia juga jualan toko berlian. Ya, saya waktu itu tanya-tanya sama dia, gimana sih enaknya toko emas? Dia bilang emas itu enak, liquid. Ya, udah nggak pasti nggak rugi. Kenapa? Karena 10 tahun lagi pasti dia selalu bertumbuh. Minimal berapa? 100% dia bilang. Teman-teman, 10 tahun dia bilang bertumbuh 100%. Ya, tapi baru-baru ini emas turun kan? Nah, mungkin kadang-kadang meleset lah. Oke lah, kita ikuti aja lah. 10 tahun 100%. Teman-teman, berarti kalau 20 tahun berapa persen? 200%. 2 kali lipat. Padahal kalau kita lihat tadi barusan yang saya tunjukin, apakah 2 kali lipat? No, 3 kali lipat. Berarti masih menguntungkan juga nggak dibandingkan dengan emas maupun dengan berlian? Menguntungkan. Itu kalau benar-benar kejadiannya di ujung 20 tahun, teman-teman. Bagaimana kalau terjadinya ternyata beberapa bulan kemudian? Bagaimana terjadinya kalau tiba-tiba ternyata beberapa tahun kemudian, bukan di ujung 20 tahun? Nah, kita harus sadar bahwa umur kita kalau ditambah 20 tahun, resiko terdiagnosa begitu besar. Nah, disitulah Anda perlu memikirkan kenapa PCB 88 itu sangat dipentingkan. Ya, nah, jika tidak terjadi, nilai tunai terjamin baru diambil 20 tahun ke 23, untung atau rugi, kita hitung aja. Contoh, kita hitung kasar ya. Kalau kita hari ini ikut polis, bayarnya kan pasti pakai uang yang nganggur di BCA. Contoh, ya kita gunakan nama bank yang familiar, sering kita pakai lah. Misalkan bank BCA. Duit kita di BCA sehari-hari dapat bunga berapa, teman-teman? Let's say kita ngomong 2% lah. Ya, padahal saya tahu nggak sampai 2% tuh kalau bunga tabungan. Belum potong pajak. Let's say kita ngomong 2%. Teman-teman, 2%, kalau kita kali selama 20 tahun, berarti kita dapat total bunga berapa? Kita ngitung matematika kasar, pakai matematika gitu aja lah, 40%. Ya, kalau Anda perhatikan, tahun 20 ke 21, ke 22, ke 23, itu total bunga yang Anda dapatkan, kurang lebih itu 20-25%. Berarti boleh dibilang Anda rugi 15%, udah gitu aja lah. Ya. Nah, teman-teman, mari kita hitung 15% dari uang premi yang kamu setorkan, itu berapa sih besarnya? Kemudian kamu balikin lagi dibandingin dengan uang pertanggungan 3 miliar sebagai keamanan, worth it nggak? Kalau sekarang Anda dibalik, ada orang ngomong gini, bro, sis, gua kasih lu 15% selisihnya tadi itu, lu pakai lah uang itu, nggak apa-apa lu pakai. Tapi tolong sebagai gantinya, lu kasih uang keamanan ke keluargaku senilai 3 miliar. Jadi kalau aku terdiagnosa 3 miliar gue ambil. Kalau saya meninggal 3 miliar diambil istri juga. Mau nggak? Ayo kalau mau tuker-tukeran. Teman-teman, saya yakin nggak ada orang mau di dunia ini ditukerin 15%-nya dari uang premimu ditukar dengan 3 miliar. Saya rasa nggak ada yang mau.
Ya, dan teman-teman gimana semua orang berharap sehat. Nah, kalau kita sehat, kadangkala kita ini waktu muda, kita suka invest, lupa. Dipakai, kita lupa bahwa kita ini juga kepingin pensiun. Nah, nilai tunai terjamin yang terbentuk ini bisa kalian gunakan untuk sebagai dana pensiun. Ya, nah teman-teman ingat, resiko kehidupan itu pasti ada dan hanya ada dua, yaitu terdiagnosa dan meninggal dunia. Dan dua resiko ini semuanya diproteksi lewat PJB 88. Dan yang paling penting, ini yang tadi Profesor Marius Barnard juga ngomong, ingat bahwa semua cicilan tidak ada yang di-cover dari resiko terdiagnosa. That's why kenapa Anda perlu punya PJB 88. Ya. Nah, sekarang kita masuk topik yang kedua, teman-teman. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang pewarisan. Apa itu? Apa yang menyebabkan bahwa kita selain punya PJB 88, kita juga wajib punya pewarisan. Why? Nah, teman-teman, ada yang nggak enak, ya. Terdiagnosa mungkin belum tentu kena. Tadi kan ada yang bilang kan, ya 92% harus melewati critical illness kata WHO. Berarti kan ada faktor 8% yang mungkin nggak melalui terdiagnosa. Tetapi yang nggak enak beritanya adalah meninggal itu sebuah kepastian. Ya, nggak bisa ditolak, teman-teman. Yang agak bencekno ya, bahasa Surabayanya itu bencekno, yaitu kapan ya meninggalnya orang itu. Ini loh yang misteri, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu, teman-teman. Dan saya selalu bertanya pada diri saya selalu bertanya pada orang terdekat saya, pertanyaannya, jika kemarin ya saya bilang, jadi saya nggak nyumpai loh, tanyakan pada dirimu, jika kemarin terpaksa harus tiada, jika kemarin terpaksa Tuhan harus panggil, seyakin apakah dirimu bahwa anak-anak dan pasanganmu yang kamu tinggalkan akan tetap baik-baik saja finansialnya? Ini adalah pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat menohok gitu loh ya. Ada banyak orang hari ini pede, nggak apa-apa. Ya pede silakan, nggak apa-apa. Tetapi ingat, jika kemarin terpaksa harus tiada, harus waktunya check out, harus waktunya Tuhan panggil, seberapa yakin bahwa anak-anak dan pasanganmu akan tetap baik-baik saja finansialnya? Inilah pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada diri sendiri. Sehingga saya harus mempersiapkan polis. Saya harus terus mempersiapkan bahwa kalau Tuhan izinkan saya tiba-tiba nggak ada, saya nggak perlu khawatir. Kenapa? Saya udah siapin semua kok. Dan semoga dengan semakin saya mempersiapkan, semoga hari itu belum datang-datang gitu loh ya. Nah teman-teman, apakah menunda membeli polis itu adalah keputusan yang benar? Berapa banyak ketika kita ketemu calon nasabah dan nasabah selalu berkata apa? Nanti dulu ya, betul ya? Dan teman-teman, apa alasan yang paling wise ketika orang harus terpaksa menunda memutuskan membeli polis? Yaitu masalah duit, masalah budget. Nah, saya tadi bilang sama Anda, ya, sebagai seorang problem solver, Anda harus kasih solusi. Apa itu solusinya? Sarankan membeli sebisa yang mampu dia beli. Teman-teman, beli polis itu minimal 400.000, teman-teman sudah dapat. Jadi nggak masuk akal kalau orang yang kamu ajak ngomong 400.000 aja nggak mampu beli. Betul, setuju kan? Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah pantas orang yang kamu ajak ngomong hari ini berkata, tunggu ya Wibi, budgetnya masih diatur. Apakah pantas 400.000 aja dia nggak mampu beli? Teman-teman, kenali dulu berapa value yang kamu butuhkan. Misalkan 8 miliar. Tetapi hari ini belum mampu beli 8 miliar karena barusan invest beli gudang. Invest beliin mobil buat anak. Barusan nyekolahin anak ke luar negeri. Nggak bisa keluar duit banyak dulu, Wibi. It's okay. Ya, lu bukan harus beli keluar langsung banyak. Tetapi lu harus ambil keputusan beli walaupun sedikit, it's okay. Beli dulu mumpung bisa beli. Beli dulu mumpung sehat. Benar nggak? Ya, nah itu harus Anda sarankan kepada klien. Nah, teman-teman, mari kita lihat fitur dari pewarisan luar biasanya seberapa supaya Anda tahu gitu loh ya. Teman-teman, ketika meninggal dunia, yang keluar adalah uang pertanggungannya berapa ditambah 5%. Ditambah lagi warisan booster. Teman-teman,
bonus 5% dan bonus warisan booster sebenarnya arahnya adalah supaya uang pertabungan yang dibeli hari ini itu masih bisa eksis, nggak tergerus inflasi dengan cepat. Kita kan tahu tiap tahun ada inflasi, betul nggak? Nah, so hari ini kalau ada nasabah saya beli uang pertabungan 1 miliar, maka begitu tanda tangan, uang pertabungan itu sudah berubah menjadi 1 miliar ditambah 50 juta ditambah warisan booster yang setiap tahun akan diumumkan berapa warisan booster yang dia punyai. Ketika dia sehat, nah ini yang menarik. Ketika dia sehat, mulai tahun ke-20 dan seterusnya, teman-teman premi itu bisa kembali utuh. Di situ saya sebutkan tanpa cash booster. Kenapa? Karena di dalam nilai tunai terjamin itu ada tambahan lagi yang namanya cash booster. Jadi kalau nasabah kepingin membatalkan polis nih ya, dia bisa ambil nilai tunai terjamin ditambah dengan bonus cash booster. Nah, cash booster sama kayak warisan booster, setiap tahun akan diumumkan di dalam pernyataan transaksi di nasabah, akan diomongin gitu. Pak, cash boostermu sekarang sekian. Pak, warisan boostermu sekarang sekian. Nah, nanti kita bisa lihat di contoh proposalnya, teman-teman. Ya. Nah, ketika Anda sehat di usia lebih dari 20 tahun, Anda kan melihat bahwa total premi yang kamu setor dibandingkan uang yang kamu bakalan terima kalau batal, itu lebih gede uang yang kamu bakalan terima. Kenapa kok ini perlu saya jelasin? Saya kasih contoh, teman-teman. Saya sekarang usia 45. Oke? Anak saya paling kecil sekarang umurnya 15 tahun. Oke? Teman-teman, kalau saya tambah 20 tahun lagi hidup saya, maka umur saya 65. Sedangkan anak saya 15, saya tambah 20, umurnya 35. Anak saya pasti sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan yang settle, punya bisnis, income yang bagus. Bahkan mungkin lebih kaya dari saya. Dan 20 tahun yang lalu, saya beli polis dengan uang pertabungan 3 miliar. 20 tahun kemudian, mungkin polis tersebut anak saya berpikir, Pak, kayaknya udah nggak butuh, Pak, aku disiapin warisan 3 miliar, Pak. Nah, teman-teman, ketika anak saya berkata begitu, bukankah polis tersebut bisa saya cairkan, saya ambil aja duitnya, saya pakai buat dana pensiun saya. Nah, Anda tahu maksud saya? Itu yang saya maksud kenapa saya senang dengan produk ini, karena produk ini menjamin duit saya akan berkembang juga, dan itu dijamin, teman-teman. Nah, mari kita lihat betapa murahnya produk ini. Perhatikan, teman-teman. Umurnya mirip saya proposal ini, 44 tahun. Saya ingin memberikan warisan 3 miliar kepada anak saya. Teman-teman, Anda lihat berapa yang saya cicil? Hanya 103 juta selama 5 tahun. Dengan arti, saya keluarin duit sebesar berapa? 103 kali 5 berapa, teman-teman? Cuma 515 juta. Coba bayangin. Nih, ini sama aja dengan kalimat gini loh, Pak Wibi, ada rumah, ya, ada tanah aja lah tanah, ada tanah di Pakuwon City, Pak Wibi, harga pasarnya 3 miliar, Pak Wibi, dijual cuma 515 juta, Pak Wibi, berkenan beli nggak? Waduh, teman-teman, langsung tak borong, bener nggak? Loh, pasti saya beli, kenapa? Murah banget, market 3 miliar, belinya 515, bukankah itu yang terjadi? Nah, seringkali kita ini lupa. Ya, kesempatan untuk berinvestasi itu salah satunya adalah lewat uang pertabungan jiwa. Nah, teman-teman perhatiin ya, kolom ini adalah nilai tunai yang dijamin. Ini adalah kolom cash booster. Ya, nah, saya pakai asumsi cash booster yang rendah ya. Coba Anda perhatikan ini. Ini total bayar kan 515. Nah, kalau saya cuma mengandalkan nilai tunai terjamin, maka duit yang saya setor ini break even point-nya di tahun ke-23. Ya, kalau saya mengandalkan nilai tunai terjamin top tanpa ada bantuan cash booster. Tetapi kalau saya mengandalkan cash boosternya yang rendah, saya juga ikut memperhitungkan, maka sebenarnya sejak tahun ke-18 totalnya ini sudah break even point, 500 juta sudah ketemu. Ya, makanya saya bilang sejak tahun ke-20 duit saya sudah berkembang. Nah, ini yang mau saya tunjukin. Nah, kalau ternyata 20 tahun lagi anak saya udah lebih kaya dari saya dan dia berkata, "Pak, aku sudah nggak butuh lah, Pak, uang pertabungan 3 miliarnya yang Papa dulu beli 20 tahun silam, Pak." Ya sudah, duitnya saya pakai buat pensiun saya.
Tetapi dalam perjalanan hidup saya umur 44 sampai 20 tahun ke depan, bukankah saya ini merasa aman? Kenapa? Kalau sampai Tuhan izinkan harus terjadi, ya paling enggak saya udah siapin 3 miliar. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya 3 miliar ya kurang, teman-teman. Makanya berinvestasilah tambah dan tambah dan tambah. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penting nih. Berapakah usia anak terkecil dari calon nasabah? Anda harus selalu berpikir bahwa usia yang dikatakan udah mandiri secara finansial itu minimal 25 tahun. Nah, yang mau saya tunjukin dengan pertanyaan ini apa sih? Teman-teman, coba lihatan orang yang kamu hari ini sedang ajak ngomong sebagai calon nasabah. Nah, kalau dia sendiri hari ini umurnya sudah 48, terus anaknya paling kecil umur 4, teman-teman 4 ke 25 butuh 21 tahun. 21 tahun ditambahkan ke 48, dia menjadi 69 tahun. Seberapa besar resikonya menurut Anda? Besar sekali. Betul ya? Nah, kalau saya mau tambahkan pun di dalam Alkitab dikatakan bahwa usia manusia itu rata-rata 70 tahun. Lebih dari 70 itu adalah bonus. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berapa usia calon nasabah dibandingkan dengan usia yang terkecil tadi sudah ya ini ya. Nah, berapa penghasilan per tahun nasabah? Ini penting teman-teman. Anda masih ingat tadi pertanyaan saya? Kalau Tuhan izinkan kemarin dipanggil, apakah kamu yakin kondisi anak-anak dan pasanganmu aman-aman saja dari sisi finansial? Nah, itu pertanyaan itu akan terjawab dengan pertanyaan ini. Berapakah penghasilan per tahun nasabah? Apakah dia sudah punya hitungan minimal UP minimal 7 tahun? Teman-teman, di dalam dunia asuransi, kita punya satu teori dasar. Ketika orang meninggal, kalau dia bisa meninggalkan warisan minimal sebesar penghasilan setahun dikali 7, itu relatif aman. Kenapa? Karena keluarga yang ditinggalkan seakan-akan si orang tua penghasil nafkah itu masih ada selama 7 tahun. Nah, dia harus bisa survive untuk 7 tahun, dan setelah tahun ke-7, dia harus bisa bangkit sendiri. 7 tahun adalah masa-masa struggle dia. Jadi kalau saya hari ini punya income misalkan 50 juta sebulan. 50 juta aja sebulan. Berarti 1 tahun berapa? 600. 600 dikali 7 berapa? 4,2. Nah, jadi teman-teman jangan sembarangan beli polis, jangan sembarangan cuma jual polis, tapi Anda punya hitungan profesionalnya. Nah, kadang-kala kita juga terlalu ceroboh. Orang meninggal itu nggak langsung semata-mata uang pertanggungannya langsung dapat jadi warisan loh. Ada banyak potongan, tahu nggak kalian? Loh, potongan apa Ko Ibi? Nah, ini perhatiin. Kalau nasabah ini orang kaya, punya aset properti, begitu meninggal dunia, bukankah aset properti itu harus dibalik nama dulu semua? Dan kurang lebih membutuhkan 7,5% dari nilai asetnya. Ya, ada yang ngitung dari NJOP tambah 15% dulu, baru dikali 7,5%. Jadi uang pertanggungan polis yang dia terima itu nggak bisa langsung dinikmati semua. Masih harus dipotong lagi dengan balik nama beberapa aset properti. Nah, ini yang mereka nggak ngerti. Saya punya satu agent hari ini kerja sebagai konsultan pajak. Dan dia berkata ke saya, Ko Wibi, ternyata yang dulu lu ngajar, bener kabeh kok. Kenapa? Aku bilang, dulu Koko kan pernah ngajari. Uang pertanggungan itu dibeli tujuannya untuk apa? Membantu proses balik nama. Bener loh kok, sekarang ini aku sering dapat klien. Kasihan kok. Jadi dia dapat aset properti warisan banyak, tapi dia nggak punya uang tunai untuk balik nama. Ini loh sering terjadi di lapangan, teman-teman. Makanya buat kalian ya sebagai agent, atau mungkin kalian ngomong ke calon nasabah, ingat, semakin banyak aset propertimu, berarti biaya yang akan terjadi kelak ketika meninggal dunia itu juga akan besar. Nah, teman-teman, jika anak sudah dewasa dan baik finansialnya dan sudah nggak perlu UP jiwa, ini yang tadi saya ngomong, nilai tunai terjamin bisa dipakai sebagai dana pensiun. Berapa keuntungannya perbandingan dengan aset properti? Nah, gampang. Kalau Anda mau bandingkan cuannya, Anda harus ngitung dari harga perolehan. Coba kita lihat tadi proposal ini ya. Proposal ini total bayarnya tadi berapa? Masih ingat? Coba kita cek ya. Nih, kita lihat nih. Nah, 103 kali 5.
Berarti berapa? 515. Dapatnya 3 miliar. Teman-teman coba sekarang saya tanya, kalau ada tanah 3 miliar, dibeli tunai 3 miliar, berarti kan 1:1. Ya. Berarti kalau 3 miliar saya bandingkan dengan 500 juta, berapa? 1:6. Artinya, kalau saya diberi modal juga 3 miliar untuk beli uang pertanggungan pewarisan, maka UP saya seharusnya 3 miliar kali 6. Karena 1:6. Berarti saya dapat berapa? 18 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya, tanah di Pakuwon City yang tadi 3 miliar itu loh. Kalau tujuan saya untuk investasi tak warisno buat anak saya besok ya. Teman-teman, berapa lama tanah 3 miliar akan berubah menjadi 18 miliar? Itu pertanyaan penting. Pertanyaan kedua, tadi berapa lama ya? Pertanyaan kedua, andaikan berubah beneran, apakah waktu dicairkan gampang? Itu pertanyaan penting. Kalau uang pertanggungan, pencairannya gampang nggak? Gampang. Begitu kejadian, ngeklaim 18 miliar, ditransfer. Pertanyaan berikutnya lagi. Kalaupun beneran, duitnya tanah ini 3 miliar bertumbuh, entah jadi berapa, apa yakin waktu mau dijual itu nggak muncul gegeran, nggak muncul persengketaan, nggak muncul keribetan. Keribetan apa? Keribetan tanda tangan, belum tentu semua setuju. Keribetan harga jual yang cocok, belum tentu. Keribetan sengketa royoan, yang sana nggak puas, sana nggak puas, yang sana merasa dapat tanah kok lebih murah, sana wah, ributnya banyak teman-teman. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. So teman-teman, membeli hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Ya, membeli hari ini adalah harga yang termurah. Kenapa kok saya bilang membeli hari ini yang terbaik? Berapa banyak orang hari ini sudah terdiagnosa, bahkan sudah masuk ICU, dan istrinya berkata, sayang ya, tahu gitu bulan lalu waktu ditawarin ngambil. Betul? Atau begitu terdiagnosa, dia sehat terus dia ngomong, aduh sayang ya, sudah nggak bisa beli lagi ya. Tahu gitu kemarin langsung beli yang besar. Pasti begitu. Teman-teman, berapa banyak juga kalau kita pergi ke adijasa, misalkan Maisong, ya, kita selalu bertanya-tanya, kira-kira orang ini ninggalin UP Polis berapa ya? Kita pasti mikir gitu. Kenapa? Ya karena semakin kita melihat keluarga ini kaya dan cinta sama keluarganya, kita tentu berharap si suami membeli polis yang besar untuk dirinya agar istri dan anaknya terjamin masa depannya. Ya, ingat teman-teman, ada hukum waris di Indonesia, jadi rawan sengketa. Ya, ingat ada pajak waris di Indonesia, makanya Anda butuh UP Polis untuk membackup pajak waris tersebut. Dan good news-nya adalah polis bukanlah objek pajak. Itu yang paling keren teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, polis itu dibeli untuk memberikan masa depan yang pasti di balik situasi yang serba tidak pasti. Ini bahasanya ini dalam banget. Kenapa saya berkata di balik situasi yang serba tidak pasti? Ayo, siapa di dalam Zoom ini 64 orang yang tahu kapan akan terdiagnosa? Anda boleh angkat tangan. Nggak ada yang tahu. Siapa yang ada feeling, kapan ya kira-kira Tuhan panggil saya? Nggak ada yang tahu, teman-teman. Saking nggak ada yang taunya, sampai kita ini setiap pagi doanya hampir sama. Seluruh dunia, mau agama apapun, doanya kok mirip. Kurang lebih kita selalu berkata apa? Begitu melek, ambil sikap doa, kita pasti ngomong, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saya masih sehat, saya masih panjang umur. Terima kasih Tuhan. Loh, agama apa yang berbeda kalimat pertamanya? Sama. Mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, semua kurang lebih sama. Pasti kalimat pertamanya bersyukur buat hari ini saya masih sehat, saya masih panjang umur. Terima kasih. Loh, kita itu sudah ngerti alam bawah sadar kita. Bahwa sehat aja itu anugerah. Bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah. So teman-teman ingat ya, PCB, pewarisan adalah polis untuk memberikan masa depan yang pasti di balik situasi yang serba tidak pasti. Ya. Nah, pada akhirnya ya,
Saya bicara tentang unboxing sudah selesai. Kalau mau dilanjut pakai Q&A. Saya cuma bisa pamit ya buat para agent. Kalau Anda kepingin mau lebih pinter untuk menjual, Anda saya undang hari Sabtu tanggal 24 jam 1:30 di kantor Prudential di TP. Nah, nanti di sana saya akan jelasin teknik menjual. Nah, hari ini kan saya bicara tentang unboxing-nya. Kenapa ya PCB itu keren? Sekeren apa? PW sekeren apa? Nah, itu sudah terjawab di malam ini.